Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadani Nasution dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang genetika mikroba pada bakteri. Genetika mikroba telah mengungkapkan bahwa gen terdiri dari DNA, di mana suatu pengamatan yang sudah melekat pada biologi molekuler. DNA dan RNA. DNA adalah substansi kimia yang berperan dalam penerus informasi yang turun-temurun. Dalam struktur DNA terkode atau tersandikan informasi bagi sintesis semua protein sel. Segmen yang mempunyai ciri tersendiri pada DNA atau kromosom disebut gen. Informasi dari DNA diteruskan dari sel ke sel melalui replikasi DNA. Selanjutnya, RNA menyerupai DNA tetapi tidak sama. Kerja RNA adalah mengolah informasi yang disandikan di dalam DNA bagi sintesis protein melalui transkripsi dan translasi. Berikut adalah struktur DNA dan RNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, senyawa bentuk cincin yang mengandung nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Yang kedua, gugus gula berkarbon 5 atau pentose, yaitu deoksiribose dan 1 molekul fosfat. Yang ketiga, bagian tersebut terhubung bersama dalam urutan, yaitu basa bernitrogen menjadi deoksiribose dan menjadi fosfat. Pada DNA ada 4 jenis nukleotida, yaitu A, G, S, T. Pada RNA atau asam ribonukleot berbeda dengan DNA, yaitu RNA pada umumnya berutasan tunggal, di mana komponen gula pada RNA adalah ribose, bukan deoksiribose. Ribose mirip dengan deoksiribose kecuali adanya gugusan hidroksil pada atom karbon nomor 2. Yang ketiga itu basa bernitrogen pirimidin yang dijumpai pada RNA adalah urasil. Pada genetika bakteri ada 2 fenomena biologi pada konsep hereditas, yaitu hereditas yang bersifat stabil di mana generasi berikut yang terbentuk dari pembelahan satu sel mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Variasi genetik yang mengakibatkan adanya perbedaan sifat generasi berikut dari sel induknya akibat peristiwa genetik tertentu, misalnya mutasi. Pada bakteri, unit hereditasnya itu disebut genom bakteri, yang disebut sebagai gen saja. Kromosom bakteri yang terdiri dari DNA mempunyai berat lebih kurang 2-3%. Terus fungsi primer DNA pada hakikatnya adalah sebagai sumber pembekalan informasi genetik yang dimiliki oleh sel induk. Selanjutnya, biosintesis DNA. Mikroba atau bakteri dapat mensintesis nukleotida dari nutrien yang sederhana seperti glukosa, amonium sulfat, mineral. Yang kedua, pada bakteri tertentu, nukleotida harus disuplai dalam medium dalam bentuk jadi. Yang ketiga, nukleotida ditambah ATP menjadi nukleotida P tambah ADP. Yang terakhir, nukleotida negatif P tambah ATP menjadi nukleotida negatif P ditambah ADP. Berikut adalah DNA replikasi DNA, di mana kromosom bakteri adalah sebuah molekul DNA berdasarkan ganda. Berat molekulnya 2,5 dikali 10 pangkat 6 Dalton, atau 1 Dalton sama dengan massa 1 atom H.
panjang kromosom 1,25 mm atau 1250 mikroliter meter. Terakhir, jumlah DNA pada kromosom 4 kali 10 pangkat 6. Replikasi DNA dimulai dari titik tumbuh, di mana utas DNA memisah pada titik tersebut, membentuk Y. Replikasi bergerak berurutan dari titik tersebut satu arah dan dua arah. Yang terakhir, titik tumbuh tersebut melekat pada membran sel. Pada replikasi DNA dibutuhkan satu packing, yaitu primer DNA dan sintesis oleh RNA polimerase. Dengan adanya primer tersebut, DNA polimerase dapat mensintesis deoksiribonukleotida. Replikasi DNA berlangsung tidak sinambung, tapi dalam segmen-segmen kecil yang disebut fragmen Okazaki. Segmen-segmen tersebut digabungkan oleh enzim DNA ligase. Bila titik tumbuh telah bergerak di seluruh panjang mol DNA, maka terbentuklah 2 mol DNA yang utuh. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai genetika mikroba pada bakteri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.